Nama tiang Iwayan Gede Aldi Sastrawan. Nama Facebook tiang Aldi Yuda. Nama panggilan tiang Yuda, tiang dari kapal mungkin. Untuk tiang pribadi, tiang baru memelihara koki Bali niko dari 2019 lah. Karena dumuna bapak yang suka koki Bali, dari tiang kecil dia sudah memelihara ikan koki Bali dan sempat punah ikannya karena dumun kan harganya ya nggak stabil lah. Mungkin mulai lagi karena sisa ganggang yang dulu niko mulai lagi memelihara ikan koki Bali. Dan karena bapak juga banyak urusan, makanya tiang tertarik dengan koki Bali niko karena ikannya kelihatannya bagus. Tiang mulai memelihara ikannya bapak gitu kan. Tiang pribadinya kalau tips memelihara ikan koki Balinya niko yang utama niko si air. Karena apa? Karena kesehatan air niko menentukan kesehatan ikannya. Makanya tiang di rumah niko pakai air sumur karena air pam niko kurang lah menurut tiang. Air sumur pun niko tiang endapkan namun satu hari satu malam lah istilahnya tiang endapkan baru tiang isi ikan. Biar nggak gini ikannya, biar nggak sakit ikannya. Enten. Untuk tiang pribadi, tiang kasih pakan pelet lele. Dan kalau ngasihnya niko, kalau tiang santai, tiang kasih sedikit-sedikit tapi terus kan. Bisa nggak nentu, tapi jangan sampai lah ikannya niko oper ya, ntar susik nanas bisa terbalik ikannya niko, bisa mati ikannya. Tiang juga kontrol lah sedikit. Ya bisa 5 kali, bisa 6 kali, tapi janganlah banyak-banyak, sedikit-sedikit saja. Untuk tiang kedalaman ideal memelihara ikan mas koki Bali niko 50 cm sampai 60 cm kolam lah. Karena tiang juga kalau ngisi air kolamnya niko pasti full karena tempat kolam tiang terbuka. Nanti kalau kena air hujan, biar air hujannya niko sedikit dia ditampung, biar keburu gini air hujannya. Jadi tiang isi air full. Kalau tiang pribadi 60 sampai 50 cm lah, karena kalau terlalu dalam ikannya kasihan dia pas dia di bawah dikasih makan, pas naiknya itu kasihan ikannya, bisa mempengaruhi bentuk ikan menurut tiang pribadi. Kalau tiang pakai filtrasi klasik medianya niko cuman tapi filter biasa tiang, kalau nggak pakai mesin. Kalau kolam tiang kecil tiang cuman pakai mesin aja. Kalau tiang kolamnya yang agak besar tiang pakai gini biobol sama spon-sponan lah. Tiang pakai filter klasik walaupun filternya tuh gimana ya, kurang efektif, tapi karena tiang suka yang klasik tiang pakai filter yang klasik. Tiang juga punya waktu, pasti tiang sedot-sedot setiap hari nih kok kotoran-kotoran ikannya, biar nggak terlalu sering kita gini filternya, terlalu sering kita bersihin filter, makanya tiang kotoran ikannya tiang sedot. Tiang pribadi karena kolam tiang outdoor ya di luar ruangan, tipsnya menjaga biar nggak berpengaruh karena cuaca ekstrim niko. Pertama kalau hujan tiang pasti full lah kolamnya isi air sampai meres, modelnya sampai keluar airnya. Nanti kalau kena air hujan otomatis sedikit air hujan yang ketampung. Kalau cuacanya terlalu panas tiang pasang harnet atau tiang tutup sementara kolamnya, nanti malamnya tiang buka malih kenten, karena biar gak
Kalau panas terlalu panas, airnya juga berpengaruh, bakaran cepat keruh. Kalau hujan niko pH airnya yang paling berpengaruh. Enten. Untuk tiang kalau mungkin kalau ikannya niko sakitnya keras, bau tiang pakai obat. Kalau ya cuman apa namanya modelnya lambat lah gerak ikannya niko, tiang cuman pakai Revanol. Kalau ikannya sampai sakit sampai kebalik, bau tiang pakai obat-obatan yang disarankan para suhu lah, yang dumun-dumun. Seperti kalau jamuran ikannya niko tiang pakai obat biru biasanya biar cepet dia, biar ikannya itu nggak menderita dia lama-lama. Untuk tiang tips untuk mengganti airnya niko 2 hari 3 hari sekali lah, 2 sampai 3 hari sekali, tapi jangan airnya niko sampai full diganti, cuman beberapa persen, 50%, 40%an lah, biar nggak berpengaruh. Kaget ikannya dapat pH air baru tapi tetap isi garam ikan biasanya. Untuk tiang pribadi, tiang lebih rekomendasikan niko yang peliharanya niko di kolam, karena tiang suka ikan yang banyak gitu kan. Tapi untuk di jeding niko tiang jarang pakai jedingnya. Kalau ikannya anak-anak ikan baru tiang taruh di jeding sementara niko sebelum tiang pindahkan ke kolam pembesaran. Untuk pengawinan juga pasti perlu jeding kenten, soalnya yang jarang pakai ember lah. Makanya tiang pakai jeding yang lebih kasih lah ikan-ikan dulu modelnya. Makanya tiang pakai jeding. Tapi untuk sarannya pasti ikan kolam lah, karena tiang suka ikan yang banyak. Kalau kolam baru niko kan pasti ada campuran semen lah, apalah segala macam. Kalau tiang pribadi niko, kalau kolam baru tiang isi air full, lalu tiang rendam pakai batang pisang. Batang pisang yang tiang sering pakai, bukan biasanya orang pakai M4 lah. Gitu biasanya kalau tiang pakai batang pisang, tiang rendam sampai 7 hari maksudnya. Tiang rendam sampai batang pisangnya niko layu dia. Nanti pas mau ganti airnya niko tiang tiang ginilah, tiang giniin batang pisangnya niko di pinggir-pinggir di gini-gini kolam, dinding-dinding kolam, tiang gosok-gosok kan batang pisangnya niko sebelum tiang ganti airnya. Baru tiang isi air, tiang endapkan 1 malam, baru tiang sikat. Kalau tiang pribadi. Kalau tiang ngasih pakan hidupnya niko pas ikannya masih buraya lah, masih kecil istilahnya, baru tiang kasih pakan hidup kayak cacing sutra, niko kutir lah istilahnya. Tapi sebelumnya niko kalau cacing sutra tiang nyari biasanya, bukan beli. Tiang nyari niko otomatis kan cacingnya niko pasti banyak bakteri lah, banyak parasit. Tiang cuci pakai obat biru biasanya. Tiang cuci, tiang bilas pakai obat biru sampai tiang anggap niki sudah bisa dikasih makan ikan, baru tiang kasih makan. Dan niko pun jumlahnya niko harus dibatasi. Biasanya kalau cacing sutra apa kutir yang saya dengar ya, insang ikannya niko bisa berpengaruh dia, kenten yang dibilang. Dan kalau kelebihan protein ikannya niko punuknya akan besar atau enggak kepalanya akan beruntukan, bisa dibilang nggak koki Bali gitu biasanya. Karena ikannya niko kalau dia terlalu over sama protein, pasti dia tubuh ikan niko pasti otomatis mengolah di mana kita mau menaruh protein. Kalau ikan yang terlalu namanya niko, yang terlalu rendah proteinnya niko, ekornya pasti cenderung panjang, tapi ikannya langsing kenten.
Kalau yang over, punuknya agak tinggi, ekornya agak pendek dan kepalanya beruntukan. Niko yang biasanya yang setahu tiang. Kalau tiang pribadi, menurut tiang sendiri, biasanya Niko yang di ikan anakan biasanya Niko pasti ada cenderung yang lebih besar, ada yang cenderung lebih kecil, kan? Pasti tiang pisahkan untuk kalau sudah waktunya siap untuk dipisahkan. Biasanya tiang pisahkan kalau dia udah 2 bulanan lah, biar kelihatan dulu ikannya, biar gak mati pas pemisahan Niko. Tiang pisahkan yang besar menurut ukuran, yang kecil menurut yang kecil, kan? Kalau enggak pasti dimakan yang kecil Niko sama yang besar, kan? Biasanya. Untuk tiang sendiri karena tiang pernah pakai kedua-duanya tiang pakai kedua-duanya, pakai tali rapia yang disisit itu kan plastik, dan pakai ganggang. Tiang rekomendasikan sih ganggang karena tiang juga lebih suka gaya klasik, tiang pakai ganggang. Dan di samping Niko kalau pakai plastik, kalau tiang jarang sih ngisiin gini aerator pas mau netasin telur ikannya Niko, makanya karena tiang pakai ganggang, karena ganggang ini pasti memproduksi oksigen karena dia tumbuhan kan. Dan kalau plastik Niko gak pernah tiang mau hidup ikannya netes telurnya kalau pakai plastik. Kalau pakai ganggang tiang taruh di jeding pasti netas ya, pasti, walaupun beberapa ada yang mati. Kalau pakai plastik tiang gak pernah mau netas ya gitu. Untuk tiang, ikan yang bisa diternakan Niko, ikan yang sudah siap, otomatis ikan dewasa lah, yang umurnya Niko 1,5 tahunan ya kalau tiang pribadi. Dan jenis indukan yang bagus untuk diternakan Niko, ya kan itu Niko kembali lagi ke suka-suka hati. Yang bagus Niko, ya menurut tiang yang bagus, yang betinanya tiang pakai yang ekornya agak panjang, yang jantannya tiang pakai bodinya nggak bungklok. Ntar kalau anaknya pasti ada beberapa yang bakalan bodinya bagus, ekornya panjang kan, kita biar sama-sama balance lah jadinya. Kalau bisa sih, kalau dapat ikannya yang sama-sama gini indukannya bagus pasti anaknya. Tapi menurut tiang kalau jangan takut ngebreed ikan yang bodinya kurang Niko. Pasti anaknya Niko beberapa pasti ada yang bagus, gak mungkin dia bakalan ngikutin indukannya, baru indukannya jelek anaknya pasti jelek, gak mungkin. Pasti beberapa ada yang bagus, gak semua kok jelek ikan. Untuk tiang ya koki Bali Niko sementara nggak ada pedoman bakunya besaran atau gini ikannya Niko. Menurut tiang sah-sah saja kalau dia mau bilang ikannya besar, ikannya kecil, sah-sah saja. Tapi kalau tiang pribadi, ikan koki Bali Niko cenderung besar. Karena apa? Dia ikannya kecil karena wadah dia pemeliharaannya Niko yang berpengaruh. Kalau di jeding walaupun ikan udah tua pasti bakalan kecil, kalau kolam dan dikasih makan yang benar pasti besar ikannya. Untuk tiang sih dibilang wenten pakan untuk warna atau pakan untuk apalah itu. Kalau tiang nggak pernah, tiang cenderung pasti ikan Niko cenderung mengikuti indukannya. Kalau kasih cahaya yang terang, dia akan mengikuti cahayanya, timbul dah warna. Walaupun ikannya Niko sudah dibilang kelas dewasa, kalau dia kasih cahaya yang full setiap hari pasti akan berubah warnanya. Kenten kalau menurut tiang nggak pernah yang jelas pakai makanan yang mengandung pewarna ikan, kenten. Tiang lebih cenderung pasti dia mengikuti indukannya. Kalau dia hitam ya hitam, kalau dia putih ya putih, sesuai dengan indukannya lah. Kalau tiang umur anakan yang tiang sortir Niko umur 3 bulanan lah, 3 bulanan ke atas, karena tiang juga
nggak tahu ikan yang bagus sama ikan yang ini. Kalau menurut Tiang ini ikannya bakalan jadi bagus, menurut prediksi Tiang ikan jadi bagus, itu Tiang sortir, Tiang pindahkan. Tapi menurut Tiang ikan yang bisa disortir nih kok ikan 3 bulanan, biar kelihatan jelas ikannya nih kok. Kalau ikan yang masih kecil buraya nih kok rugi nyortir, baru dikena sau aja dia udah mati. Kalau udah besar nih kok kan bisa pakai ini biasanya Tiang pakai centong nih kan yang pakai yang kayak seng nih kok, biar nggak pengaruh sama gini kan yang pakai nikau biasanya. Untuk harapan Tiang untuk ikan mas koki Bali ke depannya, Tiang mau disinggung sedikit beredar-beredar ikan mas koki Bali yang ada di Badung. Tiang juga dari Badung, kenapa nggak ada gini ya, nggak ada saling sharing lah. Tiang juga ke Denpasar, Tiang nyari pengetahuan. Tiang juga beredar pemula. Kalau mau di Badung dibuatkan grup, itu maunya Tiang buat gimana ya, biar ada lah. Tabanan juga ada, Gianyar ada, Denpasar ada, kenapa Badung enggak? Apa beredar-beredar Badung nih kok kurang diekspos? Makanya Tiang harapan Tiang biar ikan mas koki Bali, para beredar Badung nih kok bangkit kembali, yang dulu-dulu pernah pernah melihara ikan koki Bali nih kok bangkit. Kita sama-sama pelihara ikan koki Bali nih kok, kan ikan endemik Bali lah bisa dibilang. Yang juga niko ikannya niko kan bagus lah dilihat, kenapa nggak bangkit lah kita sama-sama.